Saat ini Anda merasa bahwa waktu-waktu yang engkau jalani terasa biasa-biasa saja, hambar dan tidak ada yang menarik. Musim hidupmu begitu membosankan, musim yang membuat engkau frustasi. Ketahuilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun waktu Kronos membosankan, hambar dan membuat frustasi, ketahuilah bahwa suatu saat Kairos atau waktu Tuhan akan datang, di mana musim menuai akan terjadi di dalam hidupmu. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, atau yang disebut dengan Kairos, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikanlah bahan-bahan berikut ini. Ketika kita baru membeli tepung roti dari sebuah toko, lalu kita membuka bungkusnya dan kita mencoba makan, pastilah rasa tepung roti itu tidak enak. Demikian juga dengan bubuk pengembang, telur yang masih mentah rasanya pasti tidak enak. Juga dengan bahan-bahan yang lainnya. Ketika semua bahan-bahan yang telah dibeli dari toko dicampur dan diolah dengan tepat oleh ahli pembuat roti dan dimasukkan ke dalam oven, beberapa saat kemudian bahan-bahan yang tidak enak itu menjadi sesuatu yang baru, yang sedap untuk dinikmati. Apalagi menikmatinya dengan sambil menyeruput kopi ataupun teh. Waktu Kronos ibarat tepung, telur, pengembang roti atau bahan-bahan lainnya yang belum diolah, rasanya sangat tidak enak. Tetapi di tangan si tukang roti, Allah pencipta langit dan bumi, semua yang tidak enak di hidup kita itu akan diolah di tangannya. Dia mampu meracik setiap hal yang tidak enak di hidup kita untuk menjadi sesuatu yang sedap. Ketahuilah, ketika tangan Tuhan sedang meracik, maka tidak lama lagi pesta akan segera dimulai. Hidup ini bagaikan sebuah rangkaian perubahan, sebuah proses beranjak dari sesuatu yang lama kepada yang baru, dari Kronos kepada Kairos. Pertumbuhan, perubahan, termasuk waktu dalam pandemi corona adalah sebuah proses. Jika kita tidak memahami rancangan Tuhan, maka kita akan cenderung membenci waktu Kronos. Sebab Kronos adalah waktu yang tidak enak. Waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu, waktu untuk menabur meski tidak pasti kapan akan menuai. Percaya dalam segala sesuatu meskipun belum melihat. Tekun berdoa sampai semua dijawab oleh Allah. Itu adalah waktu Kronos yang tidak mengenakan. Setiap orang pasti dalam hidupnya akan memilih periode waktu Kairos. Karena Kairos adalah waktu yang tepat, waktu untuk memulai penuaian, waktu terjadinya mujizat, waktu terjadinya keberhasilan. Adalah penting untuk menyadari bagaimanapun bahwa tindakan dan sikap kita di waktu yang sukar, di waktu Kronos itu, di waktu yang sulit itu akan menentukan apakah Tuhan akan membawa hidup kita ke masa Kairos. Sebuah kisah saya ambil dari pegunungan Alpen, Provence, Prancis. Di situ ada seorang gembala bernama Elsiard Bouvier. Ia tinggal di pegunungan Alpen di Prancis. Dia setia untuk hidup dan tinggal di sana, meskipun tempat itu menjadi tandus, kering, dan tidak ada mata air. Orang-orang yang biasa hidup di sekitar pegunungan Alpen lebih memilih pindah daripada tetap tinggal di sana. Semua itu terjadi karena penebangan hutan secara liar. Angin bertiup sangat kencang karena tidak terhalang oleh dedaunan. Gembala ini adalah orang yang sangat miris melihat kondisi pegunungan tersebut. Dia mengambil komitmen setiap hari menanam biji pepohonan tanpa mempedulikan apakah benih yang ditanam akan tumbuh atau tidak. Gembala ini telah menanam lebih dari 100.000 biji tanaman.
Meskipun pada kenyataannya hanya tumbuh 20.000 batang saja, sebab sisanya biji-bijinya dimakan oleh tikus. Setelah Perang Dunia Kedua, gunung tersebut telah menghijau dan diikuti oleh reaksi alam secara natural. Tanah yang semula kering sudah dialiri air pegunungan. Alam menjadi sangat bersahabat. Pohon dan bunga-bunga bermekaran. Gembala itu tidak pernah memusingkan terjadinya Perang Dunia Kedua. Dia tetap saja menanam pepohonan. Sampai akhirnya pegunungan itu menjadi hijau dan kehidupan tampak luar biasa. Gembala itu melewati hari-harinya di pegunungan yang gersang, tanpa air yang berlimpah. Dia setia menanam. Ketika 20.000 biji tanamannya tumbuh, meskipun yang lainnya habis dimakan tikus, itu adalah kairos, di mana awal perubahan terjadi di pegunungan Alpen. Ketika tumbuh-tumbuhannya sudah besar dan menghasilkan bunga dan buah, itu adalah plero. Ketika kita bertahan selama musim Kronos, kita seperti melakukan reboisasi spiritual, menggali di lubang jiwa yang kering, mencoba menanam benih kehidupan. Melalui benih-benih ini, tanah spiritual yang kering bisa diubah menjadi ladang yang bisa dipanen, dan air yang memberikan kehidupan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah rohanimu saat ini sangatlah kering? Pada waktu engkau mendengarkan khotbah ini, jiwamu sedang kering kerontang. Maka dengarkanlah kebenaran ini. Izinkanlah kebenaran ini untuk menumbuhkan iman di hatimu dan mendorong semangatmu di musim hidupmu yang kering untuk melangkah tetap setia di dalam Tuhan. Alkitab juga memberikan contoh di mana Kronos terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Allah. Abraham misalnya. Abraham menerima janji yang luar biasa dari Allah bahwa ia dan Sarah akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Mereka berada di musim Kronos selama 24 tahun. Mereka tetap tekun berjalan dalam iman. Kejadian 18 ayat 10 menyatakan, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau, dan waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Setelah beberapa tahun dalam masa Kronos, Abraham dan Sarah tertawa mendengarkan firman Tuhan. Mereka menertawakan dirinya yang sudah tua akan memiliki momongan. Dalam masa Kronos, Abraham mencoba menolong Allah untuk menggenapi firman-Nya. Dia menghampiri gundiknya sehingga hamil dan melahirkan Ismail. Ismail bukanlah kairos ataupun plero bagi Abraham. Ketetapan Allah yang Maha Kuasa adalah ya dan amin. Dia setia pada janjinya dan akan menggenapi sesuai dengan kairosnya. Allah tetap mengubah musim hidupnya. Kronos menjadi kairos karena Abraham telah berjalan dengan Allah meskipun tidak sempurna. Melalui masa yang panjang dan sangat kering, Allah mengubahnya menjadi keberuntungan. Abraham dan Sarah bergerak dari Kronos ke Kairos. Dia melahirkan Ishak, anak perjanjian. Contoh lain dapat kita lihat dari proses perjalanan Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Israel berada dalam kesulitan dan tekanan di Mesir. Mereka berteriak dan berseru kepada Allah yang hidup. 400 tahun disiksa dan bekerja rodi untuk membuat batu bata. Firaun membuat kehidupan bangsa Israel bertambah pahit dan dengan membebankan lebih banyak pekerjaan kepada mereka dan memerintahkan membunuh setiap anak laki-laki Israel yang baru lahir. Bukankah itu masa Kronos? Selama Allah tidak bergerak sesuai dengan waktunya, maka itu adalah musim Kronos di hidup. Allah dengan hikmat dan kekuasaannya bergerak.